Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyatakan siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menegaskan DPR menghormati dan menerima putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut. Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 83 PU. Dan DPR akan segera membahasnya dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Konsekuensi jeda itu berdampak langsung terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang habis di tahun 2029 atau 2030. Jika pilkada digelar di tahun 2031, pemerintah harus menunjuk pejabat lagi untuk kepala daerah. Sedangkan untuk DPRD, dua pilihan mengemuka, memperpanjang masa jabatan atau menyiapkan skema lain untuk mengisi masa jeda. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Yang selama ini kan kalau dibarengkan dengan Pilpres, maka isu-isu terkait dengan Pilpres itu lebih menyeruak dibanding kemudian isu-isu yang ada pada lokal. Yang kedua, calon gubernur, bupati, wali kota itu bisa bersama-sama dengan partai pengusungnya, para calon legislatif di DPRD provinsi, kabupaten, kota untuk menjual ide dan gagasan serta programnya. Sehingga kemudian masyarakat akan mendapatkan gambaran yang komprehensif. Partai mana saja yang mendukung calon gubernur, bupati, wali kota ini, dan harapannya tentu suara yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota itu linear dengan suara partai-partai pendukungnya yang ada di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Setidaknya dua hal itulah yang menjadi keuntungan lahirnya pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemirsa, sebelumnya Mahkamah Konstitusi MK memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. Pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah. pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara serentak secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Dan pemirsa, untuk membahas terkait putusan MK ini, kami sudah bergabung dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat siang, Mas Adi Pray. Selamat siang. Mas Adi Pray, melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana implikasinya dan konsekuensinya seperti apa terhadap pemilu? Ya, pertama kalau kita membaca putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu kan sifatnya final and binding, yang saya kira memang harus segera disikapi oleh kawan-kawan DPR Komisi 2. Kira-kira apa bentuk dan konsekuensi logis dari undang-undang itu. Tapi yang kedua bagi saya, ini kan akan mengubah secara regulatif dan aturan terkait dengan pemilu kita. Belum sepenuhnya kita selesai dengan urusan pemilu di 2024, bagaimana Pilpres dan Pilkada itu kan dilaksanakan secara serentak nasional di tahun yang sama di 2024, tapi di 2029 kita akan menghadapi bagaimana pemilu nasional dan pemilu daerah itu akan berubah ya. Itu artinya apa? Ini yang kemudian harus disikapi secara serius, undang-undangnya harus dibuat, dan yang kedua adalah ini yang saya kira menjadi persoalan yang cukup serius untuk mengantisipasi kekosongan kekuasaan politik yang dimiliki oleh DPRD dan kemudian kepala daerah. Karena kalau kita membaca putusan dari Mahkamah Konstitusi, pemilihan kepala daerah plus pemilihan DPRD itu dilaksanakan 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan Presiden, DPR Pusat, dan DPD. Kan ada kekosongan kekuasaan yang saya kira memang itu juga menjadi persoalan-persoalan yang cukup serius. Kenapa? Disitulah kemudian lahir kehambaan. Apakah akan ditunjuk PJ untuk kepala daerah, dan bagaimana dengan posisi DPRD? Apakah diperpanjang masa jabatan politiknya ataukah juga akan ditunjuk PJ? Ini yang kemudian membuat kerumitan-kerumitan sebenarnya pada level teknis bagaimana penyelenggaraan pemilu kita di 2029.
Tapi Vera, yang ketiga menurut saya sebenarnya hal-hal yang semacam ini justru akan membuat keruwetan bagaimana persoalan aturan dan regulasi yang terkait dengan pemilu kita. Dan secara substansi, ini bagi saya tidak akan menghilangkan hal-hal yang sifatnya substantif terkait dengan pemilu kita. Apa yang sifatnya substantif misalnya, apakah dengan adanya pemilu nasional dan lokal yang dipisah, ada garansi dan jaminan bahwa kepala daerah, pemimpin-pemimpin nasional itu akan pro rakyat dan berpihak kepada bangsa dan negara? Tidak ada jaminannya. Yang kedua adalah apakah misalnya ketika pemilu nasional dan pemilu lokal ini dipisah, bahwa misalnya nanti akan menciptakan pemilih-pemilih yang rasional atau pemilih-pemilih yang datang ke TPS karena kapasitas, karena kompetensi yang calon. Tak ada jaminan itu Jadi Mas semua. Adi Pray Itulah melihat yang bahwa saya sebutkan. Saya tidak ada membaca, alasan kuat saya dan urgensinya ya Mas Adi. Iya, saya membaca putusan Mahkamah Konstitusi itu memang akan memperumit bagaimana pada level implementasi, terutama hal teknis penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya kan pemilu kita terpisah tuh antara DPR misalnya dengan presiden, digabung dengan alasan efisiensi. Dulu juga sempat dipisah bagaimana presiden DPR bersamaan, setelah itu kemudian ada pilkada secara rentak secara nasional di tahun yang sama, alasannya efisiensi, alasannya macam-macam. Per hari ini juga berubah, tetapi secara substansi politik kita masih melihat orang datang ke TPS itu karena uang, karena logistik, tidak mengubah apapun. Kita juga melihat bagaimana setiap pemilihan presiden, anggota dewan, gubernur, bupati, dan wali kota, penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan itu masih terjadi sebagai kepentingan untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya kira dalam banyak hal putusan Mahkamah Konstitusi hanya ngurus persoalan-persoalan teknis. Bagaimana pemilu itu, apakah dipisah yang nasional dan lokal, ataukah dia serentak ataupun tidak. Itulah yang saya sebutkan. Hal-hal yang sifatnya substantif, hal-hal yang sifatnya penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat, itu sama sekali tidak pernah diurus secara signifikan. Ini yang saya kira kok hal-hal yang sifatnya teknis yang semacam ini, yang selalu muncul dalam persoalan regulasi politik kita, terutama terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Padahal masalah kronis dari pemilu kita, padahal masalah kronis dalam pilkada kita adalah politik uang, politik bansos, aparatus-aparatus kekuasaan, oknum-oknumnya yang kemudian bekerja untuk kepentingan tertentu, head space gitu ya, ujaran kebencian, dan politik identitas. Ini yang mestinya harus diseriusi sebagai upaya untuk membenahi bagaimana kualitas pemilu kita semakin mantap dan semakin hebat. Ya, kalau memang tidak ada alasan substantif, tapi Mas Adi melihatnya bagaimana ketika permohonan uji materi ini diajukan sejak awal? Apakah menilainya memang jangan-jangan memang ada muatan politis sejak awal? Ya, kalau itu memang sulit untuk bisa dibantah, karena setiap apapun uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, ada intensi-intensi politik elektoral yang memang tidak bisa dibantah. Karena dalam banyak hal uji materi apapun yang dilakukan, ada sesuatu yang memang di balik layar, yang tentu tidak bisa dicium oleh berbagai kalangan. Tapi bagi saya, kita hormati putusan dari Mahkamah Konstitusi, apapun itu ya. Tapi kalau saya membaca rata-rata secara umum dari putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan katanya diniatkan untuk memperkuat demokrasi. Nyatanya kemarin pilkada serentak secara nasional, 545 kabupaten, kota, dan provinsi, tingkat partisipasi rendah justru. Karena ada kelelahan, karena pada saat yang bersamaan pemilu dilakukan pada tahun yang sama di bulan Februari, sementara pilkada serentaknya di bulan November. Nggak ada juga kontribusinya bagi penguatan demokrasi. Saya juga tidak terlampau yakin ketika ada pemilu lokal dan nasional ini dipisah, penguatan demokrasi, kualitas pemilu kita akan semakin mantap, itu bisa dijamin. Justru sepertinya ada keinginan-keinginan dengan adanya keserentakan pemilu, bagaimana nasional dan lokal itu dibarengi. Ada pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan secara elektoral, maka kemudian mencoba untuk menggugat bagaimana persoalan pemilu itu dipisah. Pemilu nasional itu presiden, DPR pusat, dan DPD, sementara pemilu lokal itu adalah pilkada dan DPRD. Itu yang saya kira hal-hal yang sifatnya teknis itu dalam banyak hal tidak pernah menggaransi bagaimana perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia itu bisa terjamin. Toh nanti juga persoalannya adalah politik uang, toh nanti persoalannya adalah oknum-oknum tangan-tangan kekuasaan yang menggunakan aparatus-aparatusnya untuk mengintervensi dan memenangkan kelompok tertentu, toh ada oknum-oknum nakal dari penyelenggara yang seringkali cukup meresahkan karena dinilai berkontribusi untuk memenangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan seterusnya.
Itulah yang saya kira untuk memperbaiki kualitas pemilu sebenarnya Hera, itu tidak bisa dengan rekayasa pemilu apakah ini lokal, apakah nasional, apakah langsung ataupun tidak, apakah dipisah atau tidak pemilu. Itu bukan jawaban. Jawaban dari memperbaiki kualitas pemilu kita adalah supaya hal-hal yang selama ini menjadi pelanggaran nyata di depan kita itu harus diantisipasi. Seperti yang saya katakan, politik uang, oknum akratus kekuasaan yang seringkali dijadikan sebagai instrumen pemenangan pemilu, dan penyelenggara yang kerap dalam banyak hal suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tupoksinya dan menguntungkan salah satu kelompok. Itu yang saya kira mestinya diamputasi, bukan hal-hal yang sifatnya teknis, lokal, nasional, serentak, tidak serentak, berbarengan ataupun tidak. Bagi saya ini hanyalah teknis, tapi tidak substantif menyelesaikan persoalan kepemiluan kita Jadi yang selama Mas ini Adi memang melihat carut-carut. pertimbangan dan putusan dari Mahkamah Konstitusi ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau justru memang merugikan dari sisi demokrasi kita? Saya tidak terlampau jauh ingin menilai apakah ini ada kepentingan politik tertentu ya, kepentingan politik elektoral. Tapi bagi saya ini tidak akan ada jauh berbeda dengan pemilu 2024, tidak akan ada jauh berbeda dengan pemilu 2019, 2014, 2009, dan 2004. Sama saja produknya. Bahwa kita dalam setiap pemilu termasuk di 2029 akan dihantui oleh begitu banyak praktik-praktik kecurangan yang itu diwarnai oleh oknum-oknum, misalnya aparatus-aparatus kekuasaan, penyelenggara, dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya yang kemudian perlu sangat kita antisipasi adalah bagaimana misalnya hak politik rakyat nanti itu akan terkebiri secara signifikan dalam konteks misalnya ada kekosongan. Kita bisa bayangkan loh Mbak Vera, beberapa waktu yang lalu begitu banyak ratusan kepala daerah itu yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.